program reformasi agraria segera digulirkan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK kini tengah mendorong realisasi alokasi tanah untuk masyarakat, terutama para petani, melalui program ini dengan berkoordinasi bersama Kementerian Agraria, Badan Pertanahan Nasional, serta Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Menteri LHK Siti Nurbaya menyebutkan bahwa dalam program reformasi agraria setidaknya akan dibagikan 9 juta hektar lahan untuk masyarakat yang pelaksanaannya dilakukan selama 5 tahun atau sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah RPJM 2015 hingga 2019. Lahan tersebut sebanyak 4,1 juta hektar berasal dari lahan hutan, sedangkan 4,9 juta hektar lainnya dari lahan terlantar atau areal penggunaan lain eks hak guna usaha atau HGU. Beberapa ormas seperti Seknas Jokowi mengapresiasi inisiatif dari Menteri LHK Siti Nurbaya. Sebagian dari mereka melihat bahwa langkah sang menteri merupakan upaya pemerintah memenuhi janji Presiden Jokowi dalam nawacita, yakni mendistribusikan 9 juta hektar lahan ke petani dan masyarakat. Mereka berharap lahan tersebut dioptimalkan bagi penguatan sektor pertanian, sebab tantangan ke depan di sektor ini adalah meningkatkan produksi dan memenuhi pangan nasional melalui program swasembada pangan, swasembada gula, dan program lainnya terkait pemenuhan kebutuhan protein nasional. Namun tentu, rencana ini bukan tanpa halang dan rintang. Sejauh ini, belum ada kejelasan mengenai tata kelola pelaksanaan atas pembagian lahan ini. Publik masih bertanya-tanya dengan mekanisme seperti apa nantinya lahan tersebut bisa dibagikan. Lantas siapa pula yang berhak menerima pembagian lahan itu? Dan untuk apa prioritasnya? Belum lagi berbagai pertimbangan lainnya menyangkut geopolitik, sosial, budaya, dan keseimbangan lingkungan hidup yang perlu tetap dijaga. Rencana pemerintah membagikan sekitar 9 juta hektar tanah milik negara ke masyarakat dianggap sebagai terobosan pemerintah Jokowi. Rencana itu dianggap sebagai upaya mengoptimalkan penciptaan lahan-lahan produktif untuk menunjang target-target pembangunan di antaranya, seperti pencapaian target swasembada pangan. Namun kita belum mengetahui secara persis apakah rencana itu benar-benar bisa direalisasikan, mengingat masih panjangnya daftar pertimbangan yang harus dipenuhi untuk mewujudkannya. Untuk memperbincangkan masalah ini telah hadir di studio Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria Iwan Nurdin, dan kami juga mengundang Anda untuk ikut berpartisipasi melalui SMS di 0811 83 33 5551 dan layanan telepon di 021 529 00310. Saya langsung ke Mas Iwan. Mas Iwan, kalau kita bicara soal apa yang disampaikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ibu Siti Nurbaya bahwa pemerintah sudah menyiapkan, betul nggak nih, sudah menyiapkan ya, tapi paling tidak ada sekitar 9 juta hektar lahan yang akan disiapkan oleh pemerintah untuk dibagikan kepada masyarakat. Nah, dari segi urgensinya, sebetulnya apakah ini memang sudah sangat mendesak? Saya kira ini program yang ditunggu-tunggu oleh rakyat, karena memang sudah sejak lama ketimpangan agraria kita itu begitu tinggi. Indeks Gini ketimpangan kita itu 0,6, itu sangat-sangat tinggi di dunia. Indeks Gini 0,6 bukan 0,4? 0,4 itu dari sisi pengeluaran, tetapi dari sisi penguasaan lahan itu 0,6. Artinya gapnya sudah sangat, sangat berbahaya tinggi. sekali. Kalau satu itu kan udah ini ya, apa namanya? Alertnya lebih dari kuning sebenarnya. Iya. Yang kedua, urgensinya karena konflik agraria kita itu begitu tinggi. Konflik agraria itu menandakan bahwa ada kecemburuan masyarakat terhadap prioritas-prioritas lahan, kenapa lebih banyak diberikan kepada korporasi ketimbang rakyat. Ini adalah peninggalan struktur sejak masa lalu. Ini kalau kita bicara masa lalu itu sejak bahkan sejak era kolonial sesungguhnya. Jadi, artinya masyarakat kita sudah sangat menderita sejak zaman itu sampai sekarang belum selesai juga. Belum selesai juga. Jadi kalau disebut urgensinya sangat-sangat urgent. Yang kedua, ini memang mandat konstitusi kita, mandat Undang-Undang Pokok Agraria, mandat reformasi juga, TAP MPR nomor 9 tahun 2001 tentang reforma agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Nah, kalau disebut urgensinya, kita itu sangat urgent. Kemiskinan itu berada di pedesaan paling banyak. Kemiskinan itu berada pada orang-orang yang berprofesi sebagai petani dan pekebun. Mereka tinggal di daerah-daerah yang remote.
Ya. Jadi memang ini sudah sangat urgent. Kalau langkah pemerintah ini harus dilakukan, dan itu memang janji politik pemerintahan saat ini, dia ini harus dipercepat. Karena sudah hampir 2 tahun pemerintah ini masih mewacanakan akan meredistribusikan tanah. Jangan sampai pemerintah ini terjerembab seperti pemerintahan sebelumnya. Wacana ada, implementasinya. Artinya boleh nggak kalau saya katakan bahwa dari penjelasan Mas Iwan tadi, bahwa ini amanat konstitusi dan selama ini sebelum pemerintahan Jokowi, amanat itu belum betul-betul dijalankan? Ya, belum dijalankan. Belum dijalankan. Belum dijalankan. Sebetulnya kalau tadi dikatakan bahwa kemiskinan itu terjadi di pedesaan, kebanyakan di pedesaan, dan itu adalah kebanyakan petani, kondisi petani kita itu seperti apa sih sebetulnya, kenapa mereka bisa miskin? Artinya apakah dari penguasaan lahannya memang sangat sempit atau bagaimana? Sebagian besar karena itu. Petani kita miskin itu sebagian besar karena lahan yang mereka kelola sangat-sangat sempit. Namun program-program pemerintah tidak menyasar masalah itu. Lebih banyak kepada benih, lebih banyak kepada pembangunan waduk, lebih banyak kepada hal-hal yang sifatnya sesungguhnya pada ujungnya itu menguntungkan lagi kontraktor-kontraktor. Kalau bangun waduk Dan pemilik lahan besar. dan pemilik lahan besar tentunya. Nah, ini harus segera diselesaikan karena lahan yang cukup bagi petani itu akan membuat segmen masyarakat yang lain itu lebih sejahtera. Karena dasarnya itu petani yang sejahtera akan menyeret profesi-profesi lainnya itu menghasilkan kesejahteraan yang cukup. Contohnya maksudnya? Begini, kalau petani kita sejahtera, maka industri nasional kita itu akan punya pangsa pasar di nasional yang cukup kuat untuk mereka. Apakah tekstil, apakah mesin, dan lain sebagainya. Yang kedua, kalau petani kita sejahtera, generasi petani akan mendapatkan akses pendidikan dan kesehatan yang cukup. Sehingga transformasi mereka, generasi kedua, ketiganya, menuju masyarakat industri yang lebih baik, itu terjadi. Itulah yang terjadi di negara-negara lain. Kalau pertanian kita tidak disejahterakan, maka tenaga kerja dari desa-desa itu adalah tenaga kerja kasar, murah yang kita ekspor Kalau ke kita melihat luar misalkan negeri. di negara-negara maju, misalkan kayak Jepang gitu ya, atau Amerika bahkan, itu kan petaninya pakaiannya necis-necis tuh biasanya kan. Ya. Saya minta maaf gitu, kalau nyebut petani kita, kalau rasanya berpakaian itu apa namanya, ya kucel seperti belum, itu ya. Iya. Bahkan memang sudah terjadi satu sikap sosial bahwa menjadi petani itu satu pekerjaan yang kurang mulia. Iya. Anak-anak muda tidak ingin lagi terlibat di dunia Bukan kurang pertanian. mulia, tapi mungkin kurang karena memang secara ekonomi tidak mendapatkan apa namanya, Kurang dimuliakan oleh masyarakat kita, tidak dihargai. tidak dihargai ya. Ya. Padahal itu yang memberikan makanan kita sebetulnya. Betul. Nah, tadi dikatakan bahwa kondisi para petani kita itu kepemilikan sahamnya sempit. Itu sampai berapa sebetulnya? Kenapa itu dikatakan sempit? Data dari BPS sendiri menunjukkan bahwa rata-rata kepemilikan lahan pertanian kita itu sekarang adalah 0,4 hektar. 0,4 hektar. 0,4 hektar, 4.000 meter persegi. Itu kalau untuk kita bicara bahwa supaya mereka tidak jadi miskin, itu berapa jumlah lahan yang dibutuhkan sebetulnya? Sesungguhnya kalau pertanian di Jawa itu bisa dikatakan 2 hektar, di luar Jawa bisa 3 hektar. Nah, itu kekurangannya kan banyak sekali. Artinya hanya 25% sebetulnya. Betul. Jadinya boleh nggak kalau saya katakan itu akan menjadi sebuah lingkaran setan bagi keluarga petani yang akan menghasilkan apa namanya, anak-anak petani, cucu-cucu petani, dan mereka akan terus berada di lingkaran itu, kemiskinan ya, betul, itu. Betul. Dan itu yang telah terjadi selama ini, selama puluhan tahun. Bahkan itu juga yang telah menyebabkan upah buruh menjadi murah. Karena kelebihan tenaga kerja produktif di pedesaan terbawa ke perkotaan dan bisa mengakibatkan bahwa tenaga kerja kita itu punya posisi yang lemah sehingga bisa dibayar murah. Jadi sebenarnya ini sudah rumus lama bahwa mensejahterakan negara secara nasional harus dimulai dari pertanian pedesaan, khususnya petani dan nelayan. Berapa jumlah petani kita yang dalam kondisi seperti itu, Mas Iwan? 22 juta rumah tangga petani kita. 22 juta? Ya. 22 juta rumah tangga ya? Ya. Oke, kalau 22 juta dikalikan 3, maka semestinya paling tidak itu membutuhkan sekitar, kali 2 hektar aja lah ya. Itu berarti yang dibutuhkan sekitar 44 juta hektar. Ya. Maka angka 9 juta yang disiapkan oleh pemerintah itu jauh dari cukup. Jauh dari cukup. Mas Iwan, kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan segmen berikut.